Budidaya tanaman temulawak. Temulawak atau dalam bahasa Latinnya Curcuma santorigerox adalah tanaman asli dari Indonesia loh, termasuk dalam family Zingiberaceae dan juga termasuk dalam temu-temuan yang banyak digunakan dalam produk jamu. Mengandung bahan aktif berkhasiat yaitu santorijol dan kurkumin. Manfaat rimpang temulawak tentu Anda sudah tahu bukan? Ya, manfaat rimpang temulawak antara lain adalah menambah nafsu makan, memperbaiki fungsi pencernaan dan fungsi hati, mengurangi nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, menghambat penggumpalan darah, dan sebagai antioksidan. Syarat tumbuh tanaman temulawak. Tidak semua iklim bisa mendukung tanaman ini tumbuh loh. Iklim yang mendukung yaitu tipe iklim A, B, dan C menurut klasifikasi Smith dan Ferguson. Ketinggian 100 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Curah hujan optimal 1.500 sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tapi tanaman ini masih dapat tumbuh di bawah naungan seperti tanaman perkebunan dengan kurang lebih 30% tanah kering dan padang ilalang. Juga kondisi tanah harus dalam keadaan tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik atau humus, berdrainase baik. Tekstur tanah lempung sampai lempung liat berpasir. Kemiringan lahan maksimum 30%, diikuti konservasi. pH tanah 5,5 sampai 6,5. Teknologi budidaya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan saat penanaman? Antara lain, benih yang berkualitas yang harus mempunyai ciri-ciri. Varietas unggul yang sudah teruji kualitas dan produksinya baik. Balitro telah melepas 3 varietas temulawak, yaitu Cursina 1, Cursina 2, dan Cursina 3. Harus merupakan spesies atau varietas murni yang tidak tercampur. Berasal dari tanaman induk sehat yang berumur 10-12 bulan. Serta yang tidak kalah penting, yaitu tidak ada gejala penyakit. Langkah selanjutnya adalah penyemaian benih. Dengan cara rimpang atau benih dipotong-potong dengan ukuran berkisar antara 20-40 gram. Kemudian, benih ditunaskan sampai mata tunasnya tumbuh dengan tinggi 0,5 sampai 1 cm. Untuk tempat persemaian dialasi 3 sampai 5 lapisan jerami atau disimpan di rak-rak di tempat dengan ventilasi udara yang baik. Dan kemudian siapkan air, lalu percikan pada benih untuk menjaga kelembaban. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengolahan tanah. Tanah diolah sedalam 30 cm. Digemburkan, lalu dibersihkan dari gulma maupun ranting-ranting. Lalu kemudian dibuat bedengan dan saluran drainase agar tidak tergenang waktu hujan. Saat penanaman. Untuk saat penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan dengan jarak tanam monokultur adalah 50 cm x 50 cm, 50 cm x 60 cm, atau 60 cm x 60 cm, dan polikultur 75 cm x 50 cm. Dan jangan lupa posisi tunas harus ke atas ya, jangan kebalik. Kemudian lakukan pemupukan dengan komposisi pupuk dasar, yakni pupuk kandang sebanyak 10-20 ton per hektar yang diberikan 1-2 minggu sebelum tanam. Setelah tanah diolah,
Kemudian, urea sebanyak 200 kg per hektar diberikan 3 kali pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah tanam dengan masing-masing sepertiga bagian. Lalu SP36 sebanyak 100-200 kg per hektar diberikan pada saat tanam. Dan yang terakhir adalah KCL sebanyak 100-200 kg per hektar yang diberikan pada saat tanam. Cara pemupukannya yakni pupuk diberikan secara larikan atau tugal dengan 5-10 cm dari lubang tanam. Kebutuhan pupuk dengan dosis di atas tidak mutlak harus diberikan, tergantung dari kesuburan tanahnya. Selain itu, pupuk anorganik atau pupuk kimia dapat disubstitusi dengan pupuk organik seperti mikoriza, bakteri endofit, dan lain sebagainya. Pemeliharaan tanaman antara lain penyiangan dilakukan setiap bulan tergantung populasi gulma sampai tanaman berumur 4-5 bulan saat rimpang mulai terbentuk. Penyiangan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak rimpang. Penyulaman dilakukan pada umur 1-1,5 bulan. Pembumbunan yakni saat terbentuk rumpun dengan 4-5 anakan. Dan yang terakhir, pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan tergantung beratnya serangan. Masa panen. Panen dilakukan pada umur 9-10 bulan setelah tanam. Ditandai daunnya telah mengering, panen dilakukan dengan cara membongkar seluruh rimpang menggunakan garpu atau cangkul. Kemudian, tanah yang menempel dibersihkan. Itulah langkah-langkah dalam budidaya tanaman temulawak. Tidak terlalu sulit, bukan? Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus video-video selanjutnya tentang budidaya serta manfaat tanaman obat yang ada di Indonesia.